Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi yang beranggota Febi Adha, Rima Lamanita, Anan Herlambang, serta Mut Adani Rizky. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi hipertensi. Nah, bagaimana mengetahui terjadinya peningkatan tekanan darah? Salah satunya yakni dengan memeriksa tekanan darah. Tekanan darah dibagi menjadi dua, yaitu sistolik dan diastolik. Siastolik yaitu tekanan dalam arteri yang terjadi saat dipompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Adapun diastolik yakni sisa tekanan dalam arteri saat jantung beristirahat. Tekanan sistolik ditulis di atas, sedangkan diastolik di bawah. Jadi, jika hasil pengukuran tensi kamu 120/80 mmHg, artinya sistolik kamu itu 120 dan diastoliknya 80. Jadi, penyebab hipertensi itu apa? Sebagian besar penyebab hipertensi tidak diketahui. Umumnya berkaitan seperti genetik, jenis kelamin, keadaan lingkungan, dan gaya hidup. Faktor gizi yang sangat berhubungan dengan terjadinya hipertensi melalui beberapa mekanisme. Aterosklerosis merupakan penyebab utama terjadinya hipertensi yang berhubungan dengan diet seseorang. Walaupun faktor usia juga berperan, karena pada usia lanjut, pembuluh darah cenderung menjadi kaku dan elastisnya berkurang. Sekitar 5% kasus hipertensi telah diketahui penyebabnya, seperti penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah, dan penyakit endokrin. Kedua, definisi hipertensi. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal dan diukur paling tidak 3 kesempatan yang berbeda. Seseorang dianggap mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya lebih dari 140/90 mmHg. 3. Etiologi hipertensi. Pertama, hipertensi primer, yaitu hipertensi esensial yang 90% tidak diketahui penyebabnya. Beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan berkembang hipertensi. A. Genetik individu dengan keluarga hipertensi memiliki potensi lebih tinggi mendapatkan penyakit hipertensi. B. Jenis kelamin dan usia lelaki berusia 3.550 tahun dan wanita yang telah menopause. C. Diet konsumsi tinggi garam atau kandungan lemak. D. Berat badan obesitas berat yang 25% melebihi berat badan ideal. E. Gaya hidup merokok dan konsumsi alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol sering berkaitan dengan perkembangan hipertensi karena reaksi bahan atau zat yang terkandung dalam keduanya. 2. Hipertensi sekunder, di mana hipertensi ini telah diketahui penyebabnya. Hipertensi sekunder yang disebabkan oleh beberapa penyakit yaitu A. Koartaniota, yaitu penyempitan aorta kongenital yang memungkinkan terjadinya beberapa tingkat pada aorta toraksi atau aorta abdominal. B. Penyakit parenkin dan vaskular ginjal. C. Salah satu lebih arteri besar. D. Penggunaan kontrasepsi hormonal atau estrogen. E. Gangguan endokrin. F. Kegemukan atau obesitas dan malas olahraga. G. Stres. H. Kehamilan. I. Luka bakar. J. Meningkatkan tekanan vaskuler. Dan K. Merokok. Lalu 4. Manifestasi klinik hipertensi, di mana manifestasi klinik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tidak ada gejala, yaitu di mana tidak ada gejala ini yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Selain menentukan tekanan darah arteri oleh dokter yang memeriksa, hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan darah tidak teratur. Kedua, gejala yang tidak lazim. Seiring dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan, dalam kenyataan ini merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis. Nah, ada beberapa pasien yang menderita hipertensi, seperti mengeluh sakit kepala, pusing, lemas, kelelahan, sesak nafas, gelisah,
mual, muntah, epistaksis, dan kesadaran menurun. Kelima itu ada pathway, di mana pathway ini menggambarkan bagaimana cara penyakit hipertensi itu berlangsung. Hipertensi itu bisa melalui otak, ginjal, pembuluh darah, yang akan mengakibatkan nyeri, kelemahan volume cairan, risiko penurunan curah jantung, serta intoleransi aktivitas yang berkurang. Nah, dari pathway tadi, kita beralih ke farmakologi, di mana penata laksanaan hipertensi meliputi terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi merupakan modifikasi gaya hidup, meliputi pola diet, aktivitas fisik, larangan perokok, dan pembatasan konsumsi alkohol. Lalu ada terapi farmakologis, yang ini akan diberikan antihipertensi tunggal maupun kombinasi. Pemilihan obat antihipertensi dapat didasari ada tidaknya kondisi khusus, yaitu komorbid maupun komplikasi. Nah, di bawah ini adalah contoh-contohnya. Ada contoh obat farmakologi, serta ada non-farmakologi. Kalau farmakologi itu, jika dalam 4-6 bulan tekanan darah belum mencapai target atau terdapat resiko faktor penyakit kardiovaskular lainnya, maka pemberian medikamentosa sebaiknya harus dimulai. Nah, 7. Ada terapi diet, di mana diet DAS merupakan diet yang dirancang untuk mencegah lonjakan tekanan darah sehingga dapat mengatasi dan mencegah hipertensi. Diet ini menyarankan pelaku diet untuk mengonsumsi makanan rendah garam dan makanan yang mengandung nutrisi tertentu seperti kalium, kalsium, dan magnesium yang efektif menurunkan tekanan darah. Nah, diet DAS juga memiliki aturan sederhana, yaitu membatasi konsumsi natrium, baik itu dalam bentuk garam maupun makanan bersodium tinggi, seperti makanan kemasan atau makanan kaleng, dan makanan cepat saji. Membatasi konsumsi daging dan makanan mengandung gula tinggi, mengurangi konsumsi makanan berkolesterol tinggi dan mengandung lemak trans, memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, dan olahan susu rendah lemak, mengkonsumsi ikan, daging, unggas, kacang-kacangan, dan makanan dengan gandum. Lalu pembatasan jumlah natrium dalam diet DAS akan terhindar dari hipertensi. Setiap orang disarankan mengonsumsi natrium kurang dari 2.300 mg, setara dengan 1 sendok teh garam per hari. Nah, diet DAS umumnya membatasi konsumsi natrium kurang dari 2.300 mg. Namun, untuk kamu yang menderita hipertensi, pembatasan konsumsi natrium harus lebih ketat, yaitu hanya sekitar 1.500 mg natrium, setara dengan 2/3 sendok teh garam per hari. Lalu, mengatur menu diet DAS, di mana mengatur menu diet DAS ini sebenarnya mudah, karena kamu tetap boleh makan nasi, daging, dan susu. Tapi ada hal yang harus diperhatikan. Untuk takaran 1 porsi dalam aturan diet DAS, yaitu 1 iris roti, 1 ons sereal, 3 ons daging masak, 100 gram nasi atau pasta, sekitar 150 gram sayuran dan buah-buahan, 1 sendok teh minyak nabati seperti minyak zaitun, 3 ons tahu, dan 8 ons susu. Sementara untuk daftar makanan yang perlu dikonsumsi dalam jalani diet DAS, yaitu 1. Sayuran, minimal 45 porsi per hari. 2. Beras dan gandum, maksimal 6-8 porsi per hari. 3. Buah-buahan, minimal 4-5 porsi per hari. 4. Daging, ayam, dan ikan, maksimal 2 porsi per hari. 5. Kacang-kacang dan biji-bijian, 3-5 porsi per hari. 6. Lemak dan minyak maksimal 2-3 porsi per hari. 7. Produk susu rendah lemak maksimal 2-3 porsi per hari. 8. Makanan manis maksimal 5 porsi per minggu. Nah, lalu ada asuhan keperawatan hipertensi, di mana yang pertama ada pengkajian yang mencakup identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit psikososial, pengkajian pola fungsi, pola eliminasi, pola aktivitas dan latihan, pola tidur dan istirahat, serta pemeriksaan fisik. Nah, di sini kedua diagnosa keperawatan, di mana diagnosa ini dapat dari rencana asuhan keperawatan menurut Marilyn E. Dangues. Yang pertama, ada risiko penurunan curah jantung. 2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen.
3. Nyeri akut berhubungan dengan tekanan vaskular cerebral. Lalu ketiga, ada intervensi. Intervensi keperawatan yang dapat dilaksanakan oleh perawatan berdasarkan buku tersebut. Di sini ada nyeri akut yang berhubungan peningkatan tekanan vaskular cerebral yang bertujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan nyeri akan membaik. Lalu ada kriteria hasil. Yang pertama, melaporkannya nyeri, tidak nyamannya hilang atau bisa terkontrol. 2. Mengungkapkan metode yang memberikan pengurangan. Dan 3. Mengikuti regimen farmakologi yang telah diresepkan. Lalu ketiga, ada implementasi. Di sini ada 3 tahap implementasi. Yang pertama, fase persiapan, 2 fase operasional, 3 fase terminasi. Keempat, ada evaluasi. Lalu di sini ada pendidikan kesehatan. Nah, di sini ada edukasi adekuat pada pasien dan keluarga tentang ada tata laksana perilaku hidup sehat, tata laksana berat badan, hindari konsumsi alkohol, rekomendasi diet, manajemen stres. Lalu ada edukasi tentang hipertensi, yaitu yang mencakup hipertensi dan komplikasinya, tata laksana terapi, kepatuhan terapi dan pengelolaan pengobatan, menggunakan alat pengukur tekanan darah, serta target terapi. Terakhir itu ada pencegahan, di mana resiko untuk mengidap hipertensi dapat dikurangi dengan 1. Mengurangi konsumsi garam, 2. Melakukan aktivitas fisik, 3. Tidak merokok dan menghindari asap rokok, 4. Diet dengan gizi seimbang, 5. Mempertahankan berat badan ideal, dan terakhir menghindari minum alkohol. Nah, lalu di sini ada beberapa referensi yang telah kami ambil. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.